Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial seorang kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan maksud menghina sekali, dan dia menimbulkan kemarahan menyeluruh di kalangan rakyat sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras, dan akhirnya Gus pendakwah kiai itu berkunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tapi ini satu contohnya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan sahaja di kalangan orang yang tidak tahu agama, orang tak semestinya, orang yang faham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul keadaan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya merasa aneh ya. Agak luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini video yang telah kita saksikan di awal tadi, itulah yang akan menjadi bahasan kita pada kali ini, yang mana di dalam video tersebut ada Perdana Menteri Malaysia, yakni Anwar Ibrahim pun menyikapi apa yang disampaikan oleh Gus Miftah yang berkenaan dengan ucapannya di waktu itu ketika mengucapkan kata-kata yang tidak patut diucapkan oleh seorang da'i di depan majelisnya. Hal ini sangat viral sekali hingga ke jiran Malaysia, dan itu pun ditanggapi oleh sekaliber Perdana Menteri Malaysia, menandakan hal ini menurut kalangan masyarakat baik di Indonesia maupun di Malaysia sana, apa yang diucapkan oleh Gus Miftah ini sungguh-sungguh tidaklah baik dan sungguh tidak elok dan tidaklah pantas diucapkan oleh seorang yang dianggap sebagai orang yang berilmu dan sebagai seorang da'i. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan ucapan tersebut kita tidak menyangka akan berbuntut panjang, sehingga apa yang disampaikan oleh pepatah mulutmu harimaumu ini adalah bahasan yang mungkin sebuah istilah yang dianggap tepat, yang mana kita lihat bahwa dengan ucapan tersebut ternyata berbuntut panjang sekali ya, sehingga adanya petisi untuk meminta Gus Miftah ini untuk mundur dari staf kepresidenan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, desakan ini bukan hanya muncul dari kalangan masyarakat, tapi juga muncul dari kalangan kalangan atas, kalangan politisi. Ya, karena memang ini sudah dianggap tidak pantas dilakukan oleh staf kepresidenan, yang seharusnya mereka itu mengucapkan hal-hal yang baik, mengucapkan hal yang pantas, mengucapkan suatu hal yang tidak menimbulkan kehebohan dan kericuhan di tengah-tengah masyarakat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung bagaimana dia menahan lidahnya. Menahan lidahnya dari tidak menyakiti orang dan menahan lidahnya dari tidak membuat suatu hal kegaduhan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyaknya desakan-desakan dari netizen, dari warga yang merasa apa yang diucapkan oleh Gus Miftah ini adalah tidak pantas, memang terjadi pro dan kontra apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ini, namun kebanyakan dari netizen meminta untuk Gus Miftah ini mengundurkan diri dari staf kepresidenan. Akhirnya Jumat ini dengan segala kerendahan hati, dari segala pertimbangan, dengan adanya muhasabah kemudian salat istikharah, Gus Miftah mengumumkan pengunduran dirinya dari staf kepresidenan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil hikmah, banyak sekali hikmah
apa yang terjadi pada diri Gus Miftah dan dari apa yang dia ucapkan. Ya barangkali inilah mungkin sebagai akhir karir dari Gus Miftah di pemerintahan, namun apapun yang dia lakukan, ini adalah ibrah semuanya dan itu mungkin adalah sebuah hal yang terbaik yang dia lakukan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Insya Allah kita akan tayangkan video Gus Miftah ketika beliau mengundurkan diri sambil berurayan air mata, sambil menangis. Gus Miftah mengatakan mengundurkan diri. Berikut ini kita akan tayangkan. Sebelumnya kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengawali ini dengan mengutip ayat 26 dalam surat Ali Imran. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Kau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Alhamdulillahirabbil alamin.